Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kita akan membahas topik menarik dan mendalam, yaitu sastra dan ilmu sastra. Nah, kita akan mempelajari mulai dari definisinya, fungsi dan manfaatnya, hingga ruang lingkup yang ada di dalam ilmu sastra. Pembahasan ini penting karena dalam sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, tetapi juga tentang makna kehidupan dan nilai kemanusiaan yang tersirat di dalamnya. Secara etimologis, kata sastra berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik dan sastra yang berarti tulisan atau karangan. Nah, jika digabungkan, maka kesusastraan berarti tulisan yang indah dan bernilai kebaikan. Namun, dalam perkembangan maknanya, sastra tidak hanya sekedar tulisan yang indah. Sastra juga berfungsi sebagai cermin kehidupan manusia, tempat di mana nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebijaksanaan disampaikan melalui bahasa yang kreatif dan imajinatif. Nah, adapun juga menurut beberapa ahli, yang pertama, Ghazali menyebut sastra sebagai hasil kreatif bahasa yang indah. Zubair Usman memandangnya sebagai cerminan kehidupan masyarakat dan perjalanan jiwa manusia. Jakob Sumarjo dan Seni KM menyebut sastra sebagai ekspresi pribadi manusia tentang pengalaman, semangat, dan keyakinan. Sedangkan Faruk melihat sastra sebagai institusi sosial yang menggunakan bahasa sebagai media ekspresi kehidupan. Nah, jadi dari berbagai pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sastra ini merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dituangkan ke dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, dengan tujuan menghadirkan keindahan, kebenaran, dan makna kehidupan. Jika sastra adalah karya, maka ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari karya sastra secara ilmiah dan sistematis. Ilmu sastra mencoba memahami bagaimana sebuah karya diciptakan, bagaimana strukturnya dibentuk, dan apa makna yang tersembunyi di dalamnya. Menurut Badrun, ilmu sastra merupakan disiplin ilmiah yang menyelidiki karya sastra menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikannya sebagai bidang ilmu yang melibatkan berbagai pendekatan dalam memahami karya sastra dan fenomena sastra. Nah, Einstein bahkan menyebut ilmu sastra sebagai bidang keilmuan yang memusatkan perhatian pada karya sastra itu sendiri. Dalam praktiknya, istilah ilmu sastra di Indonesia seringkali juga dikenal sebagai kajian sastra, studi sastra, atau telaah sastra. Nah, melalui ilmu sastra, maka kita tidak hanya membaca karya sastra, tetapi juga menyelaminya, menafsirkannya, dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Dalam sejarah pemikiran sastra, seorang pemikir Romawi bernama Horatius memperkenalkan konsep terkenal, yaitu dulce et utile. Nah, istilah ini berarti bahwa karya sastra harus menyenangkan dan sekaligus bermanfaat. Artinya, sastra bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pencerahan bagi pembacanya. Nah, secara lebih luas, fungsi sastra itu yang pertama, fungsi rekreatif. Sastra memberikan hiburan, kesenangan, dan penyegaran batin bagi pembacanya. Seperti cerita, puisi, atau drama dapat membawa kita sejenak keluar dari rutinitas dan merasakan keindahan bahasa. Yang kedua, fungsi didaktik. Sastra mengandung nilai-nilai pendidikan dan kebijaksanaan. Melalui cerita, pembaca belajar membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian yang ketiga, fungsi estetis. Sastra menampilkan keindahan bahasa,
Pemilihan kata, gaya, irama, dan struktur kalimat menciptakan keindahan tersendiri yang menyentuh perasaan pembaca. Kemudian yang keempat adalah fungsi moralitas. Banyak karya sastra yang menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang kesetiaan, kejujuran, cinta, perjuangan, dan kemanusiaan. Kemudian 5, fungsi religius. Beberapa karya sastra juga mengandung nilai spiritual dan ajaran keagamaan yang menuntun pembaca untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain 5 fungsi tersebut, sastra juga berperan penting dalam mencerminkan realitas sosial, budaya, sejarah, dan psikologi manusia. Dengan demikian, sastra tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, memperhalus rasa, dan membentuk karakter manusia. Ilmu sastra memiliki manfaat yang sangat luas, baik dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian dan kajian sastra, kita dapat memahami realitas sosial, budaya, politik, bahkan psikologis manusia yang tergambar dalam karya sastra. Nah, karya sastra ini sering menjadi cermin kehidupan, yang berarti menampilkan nilai, tradisi, dan perubahan masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan meneliti sastra, kita dapat memahami sejarah, gaya hidup, dan pemikiran manusia pada masa tertentu. Selain itu, ilmu sastra juga melatih kemampuan berpikir kritis dan peka terhadap perasaan orang lain. Profesi yang berhubungan dengan ilmu sastra pun sangat beragam, mulai dari penulis, penerjemah, peneliti, kritikus, hingga pengajar sastra. Mereka semua berperan dalam memperkaya wawasan dan menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra. Penelitian sastra bahkan dapat membuka perspektif baru terhadap nilai moral dan sosial, serta menjadi sarana kritik terhadap ketidakadilan dan penyimpangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, ilmu sastra ini membantu kita memahami manusia secara lebih mendalam melalui kata, cerita, dan makna. Menurut Atmazaki, ruang lingkup ilmu sastra mencangkup 3 bidang utama, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Yang pertama, teori sastra. Bidang ini mempelajari unsur, bentuk, dan hakikat karya sastra. Melalui teori sastra, kita memahami bagaimana karya diciptakan, bagaimana unsur-unsurnya bekerja, dan bagaimana pembaca menafsirkan maknanya. Yang kedua, sejarah sastra. Sejarah sastra membahas perkembangan karya sastra dari masa ke masa. Bidang ini melihat perubahan gaya, aliran, serta pengaruh sosial dan budaya terhadap karya sastra. Nah, tokoh-tokoh seperti Adjie Rosidi, H.B. Jassin, dan Jacob Soemarjono berperan besar dalam mencatat perjalanan sastra Indonesia. Kemudian yang ketiga, kritik sastra. Kritik sastra berfungsi menganalisis dan menilai karya sastra. Melalui kritik ini, kita dapat memahami pesan yang tersembunyi, struktur cerita, serta makna yang ingin disampaikan pengarang. Ketiga bidang ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan dalam memahami sastra secara utuh, dari teori, sejarah, hingga penilaian kritisnya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, sastra ini adalah karya imajinatif yang indah dan bermakna. Sedangkan ilmu sastra adalah ilmu yang mengkaji dan menafsirkan keindahan itu secara ilmiah. Melalui sastra ini, manusia belajar tentang cinta, perjuangan, moral, dan kemanusiaan. Dan melalui ilmu sastra ini juga, kita memahami lebih dalam makna di balik setiap kata, kalimat, dan kisah yang ditulis manusia. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap dunia sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.